bahwa sebetulnya iman itu terbagi menjadi tiga ya, yang masih nyambung dengan itu semua. Tiga, yaitu pertama sikap iman. Sikap iman, saudaraku ya. Yang kedua, bukan sikap iman, tapi kata-kata iman. Wah, ini penting ya, saudara. Jadi, ada sikap iman itu dalam hati, kata-kata iman itu di mulut dan diucapkan, dan yang terakhir adalah tindakan iman. Shalom, saudaraku. Ya, selama beberapa waktu ini firman Tuhan pada hari Minggu berbicara tentang iman, saudara ya. Kita sudah membahas tentang iman dari perempuan yang sakit pendarahan 12 tahun, yang dia mendengar tentang apa yang orang-orang katakan tentang Yesus dan dia percaya, kemudian dia berkata, asalku jamah jubahnya aku sembuh. Kemudian dia bertindak dengan mendesak kerumunan orang, ulurkan tangan, menjamah jubah Tuhan, dan seketika itu juga pendarahannya berhenti. Saudaraku, ada banyak pelajaran, saudara bisa ikuti di dalam pelajaran yang sudah ada di YouTube channel kita, di ibadah raya Minggu 2 kali ya, yang kemarin juga meneguhkan sekali tentang apa yang sudah disampaikan tentang iman tersebut. Nah, kali ini kita akan mempertajam, saudaraku, bahwa sebetulnya iman itu terbagi menjadi tiga ya, yang masih nyambung dengan itu semua. Tiga, yaitu pertama sikap iman. Sikap iman, saudaraku ya. Yang kedua, bukan sikap iman, tapi kata-kata iman. Wah, ini penting ya, saudara. Jadi, ada sikap iman itu dalam hati, kata-kata iman itu di mulut dan diucapkan, dan yang terakhir adalah tindakan iman. Nah, ketiga-tiganya ini akan merupakan mata rantai yang membuat Tuhan berkenan. Coba kita lihat Ibrani 11 ayat 6. Ini the whole of it ya, saudara. Kalau baca Ibrani 11 itu adalah bagian iman ya, saudaraku ya. Ini pasal tentang iman. Ayat 6. Tetapi tanpa iman tidak mungkin atau mustahil orang berkenan kepada Allah. Yang kedua, poin kedua, sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada. Ini sikap iman, saudaraku. Dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang bersungguh-sungguh mencari Dia. Nah, mencari ini sudah ada di dalam dua poin berikutnya. Jadi kalau cuma aku percaya Allah ada, aku percaya Allah Maha Kuasa, aku percaya Allah bisa menyembuhkan, aku percaya bahwa Tuhan itu Maha Kuasa. Kalau cuman itu namanya sikap iman. Dikritik oleh Yakobus, saudaraku, dalam suratnya berkata, iblis pun percaya dan gemetar. Jadi iblis itu mengakui akan kedahsyatan Tuhan, kuasa Tuhan. Iblis percaya bahwa Tuhan ada, bahwa Tuhan itu Maha Kuasa, dan iblis gemetar. Wong iblis saja percaya, ngapain kita merasa cukup dengan kita punya sikap iman. Jadi sikap iman, poin 1 ini harus kita lanjutkan dengan apa, saudaraku? Kata-kata iman. Nah, kalau kita lihat ya, apa yang tertulis dalam firman Tuhan ini kan sambung menyambung dan saling melengkapi, saudaraku ya. Dalam Roma pasal yang ke-10, ini ayat terkenal, saudara. Ayat yang ke-17 dikatakan, jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Wanita pendarahan itu, saudaraku, dia mendengar dan timbul iman. Kemudian, saudaraku, setelah ada iman, menjadi sikap iman dalam hatinya bahwa Tuhan kuasa, dia beranjak maju, dia mengucapkan, dia berkata-kata. Dikatakan demikian, ini ayat 9, saudaraku ya. Sebab
jika kamu mengaku dengan mulutmu, ini berkata saudara dengan mulut, bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu, ini sikap iman, bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Jadi keselamatan itu terjadi karena apa? Karena mendengar, kemudian hati percaya, mulut mengaku, saudaraku. Jadi sikap iman itu dalam hati, perkataan iman itu diucapkan, ini penting sekali. Dan yang ketiga adalah tindakan iman. Kalau wanita yang sakit pendarahan itu dia bergerak, saudara, bergerak maju dan dia menjamah jubah Tuhan, menindaklanjuti apa yang dia katakan, apa yang dia ucapkan. Nah, saudaraku, untuk tindakan iman ini Rasul Yakobus banyak berbicara dan menekankan tentang pentingnya tindakan iman. Dia katakan ya, Yakobus 2 ayat yang ke-26, ini ayat yang terkenal saudaraku ya, Yakobus 2 ayat 26, dikatakan bahwa sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian juga iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Jadi, mari saudaraku kita memahami tentang iman ini secara utuh. 3 ya saudaraku, apa? Pertama, sikap iman ada dalam hati, perkataan iman ada di bibir mulut kita, dan yang ketiga adalah tindakan iman ada dalam perbuatan kita, tindakan kita. Kalau tiga-tiganya ini diwarnai dengan iman yang berasal dari firman Kristus ya, maka kedahsyatan Tuhan akan dinyatakan. Mujizat akan terjadi dalam hidup saudara, hidup saya. Tetapi memang kadangkala iman itu seperti sesuatu yang mengandung risiko, saudaraku, ya. Karena resikonya itu ya seperti kalau perempuan yang sakit pendarahan itu, dia pada waktu dia mendesak kerumunan orang, ya dia ya mungkin disikut sana sini, didorong sana sini ya. Dia badannya lemah, dia sudah pendarahan 12 tahun, jadi uangnya udah habis, miskin. Jadi ada banyak harga yang harus dia bayar di dalam tindakan iman itu. Tetapi risiko itu ditempuh dan dia berhasil. Saudara, mari kita melakukan akan kehidupan iman ini dengan serius, dengan sepenuh hati, dengan sungguh-sungguh, dan Tuhan akan dipermuliakan. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel GKBK Hal Semarang.